Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Izinkan kami dalam kesempatan menggantikan beliau Prof. Abdul Mu'ti. Dalam kesempatan ini saya sharing untuk dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya ada tulisan artikel ya tentang filsafat waktu dalam Al-Qur'an. Saya ingin sharing di sini supaya nanti menjadi bahan pertanggungjawaban kami di yaumil qiyamah, bahwa ini sudah saya sampaikan, amanah ilmu ini sudah saya sampaikan. Saya langsung lari ke alam akhirat untuk ini jadi pertanggungjawaban saya, karena nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau akan lakukan dari ilmumu itu? Dan kebetulan kami diberi amanah sedikit tahu tentang filsafat waktu dalam Al-Quran, maka saya sampaikan di sini. Sudah gugur kewajiban saya di dunia, gugur kewajiban saya. Saya tidak bisa ditagih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya sudah sampaikan, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Ramadan, di mana kita sekarang malam ke-9 ini, salah satu hikmahnya adalah kita diingatkan tentang keterbatasan waktu hidup. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah misalnya, Sayyid Sabiq ada meriwayatkan sebuah hadis bahwa puasa dan Al-Quran, di mana itu menjadi amaliyah kita sehari-hari, nanti di yaumil qiyamah akan menjelma menjadi satu makhluk entah apa. Kita tidak tahu. Puasa akan menjelma menjadi satu makhluk, Quran menjadi juga menjelma. Kata puasa kita, saya juga nggak terlalu banyak introduksinya karena waktunya juga terbatas ya. Intinya nanti kita akan ketemu dengan Al-Quran kita dan puasa kita nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah. Kata puasa, ya Allah, gara-gara aku dia menahan makan dan minum serta ketemu pasangannya, maka bantu dia ya Allah. Begitu nanti puasa kita akan ngomong di akhirat. Kita diingatkan kepada waktu alam akhirat dengan puasa kita. Riwayat Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq, nanti baca Fiqhus Sunnah. Quran kita nanti ngomong di yaumil qiyamah, ya Allah, gara-gara aku dia terjaga malamnya membaca aku ya Allah. Kata Al-Quran, nanti di yaumil qiyamah akan menjelma, ya Allah, bantu dia ya Allah. Percaya sama omongan saya karena berdasarkan Fiqhus Sunnah, riwayatnya ada ya. Nanti buka di rumah. Quran dan puasa akan menjelma, nanti ketemu kita nanti di yaumil qiyamah di sana. Hanya kalau kita bicara waktu, sebelum kita ke sono, kita sekarang di sini, dan biasanya yang dirujuk itu surat Al-Asr, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr illal, kecuali sesungguhnya manusia itu merugi, ya kan? Itu biasa kita baca di sanawiyah, di aliyah, di SD, di madrasah ibtidaiyah. Sekarang saya ingin sampaikan bobotan lebih daripada kalau kita mengkaji Al-Quran. Filsafat waktu, saya judulkan tulisan saya, artikel saya, filsafat waktu dalam Al-Quran. Sekarang sudah filsafat. Kata ulama Mesir, Al-Quran yad'u ila tafalsuf. Quran mendorong orang berfilsafat. Sekarang saya ajak Anda berfilsafat, teman-teman semua, saya ajak berfilsafat waktu dalam Al-Quran. Nah, kalau kita teliti kaji surat Al-Asr, surat itu ternyata berkait dengan waktu dunia, waktu kita hidup sekarang ini. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi. Kalau kita sekarang ini hidup enggak baik-baik, rugi kita, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, teman-teman, rugi kita.
itu waktu dunia. Suratnya Al-Asr. Ayatnya 3 biji, Ibu, Bapak. Mohon dibawa ke rumah ya. Ini menjadi ilmu bersama ya. Karena berdasarkan bacaan ini, bukan ngomong kosong. Surat Al-Asr adalah ingatan Allah untuk kita ingat waktu dunia ini. Waktu dunia terbatas. Saya udah 50 Bapak Ibu. Kontrak saya tinggal 13 tahun lagi kalau usia Nabi Muhammad SAW 63. Tahadus bin ni'mah, alhamdulillah saya sudah bermimpi Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi saya. Saya doakan Bapak Ibu semua mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka saya bertahadus bin ni'mah, saya pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Nanti saya doakan semua. Itu waktu dunia di mana ibu bapak waktunya terbatas. Amaru ummati ma baina sittin was sab'in. Yang depan, yang belakang. Waktu umatku hanya 60 sampai 70. Saya sekarang 51. Tinggal 3 tahun lagi. Ibu berapa? 40. Tinggal 23. Ibu berapa? 60. Tinggal 3 tahun lagi, Ibu. Mahasiswa, jangan sangka karena usia Anda 20 masih lama ya. 43 tahun ya, hati-hati nanti waktu kalau nggak digunakan. Waktu dunia terbatas. Yang 40 sekian tinggalnya, 50 sekian, 60 sekian. Teman seangkatan saya kemarin orang Cawang ya, bulannya sama, tahunnya sama, lewat Bapak Ibu, lewat sudah. Seangkatan saya sudah lewat. Yang 50 siap-siap berangkat. Yang 60 siap-siap berangkat. Terbatas. Waktu kita hidup di dunia terbatas. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Baik, karena terbatas waktunya. Kalau kita buka Al-Qur'an, saya sudah meriset ya. Saya sudah meriset, meneliti, nggak bisa dibantah. Ada bacaannya. Kitabnya namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran, karangan Ar-Raghib Al-Isfahani, orang Iran, orang Persia. Kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran, karangan Ar-Raghib Al-Isfahani. Kalau kita buka kitab itu, maka perhatian Al-Quran atau pengingatan Al-Quran terhadap soal waktu ini, ternyata kalau kita teliti dalam kitab itu, banyak penjelasan ayat Al-Quran tentang waktu di luar dunia, waktu di akhirat. Yang tadi saya bilang, puasa nanti kita ketemu di akhirat, Quran nanti kita ketemu di akhirat. Kalau saya sudah saya riset, sudah saya tulis ini, maka ayat-ayat berkenaan dengan waktu akhirat misalnya disebut dengan kata-kata khalidina, khaliduna, khalidina. Apa artinya khalidina, Rizki? Belajar di kelas kamu kan? Apa artinya khalidina? Selama-lamanya. Kalau dapat surga selama-lamanya. Kalau ke neraka selama-lamanya dibakar. Innal ladzina salam al-bayyinah itu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya kan? Ulaika hum syarrul bariyah. Kebalikannya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar khalidina fiha. Ya kan? Abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Di antaranya kata-kata khaliduna. Ingat, Al-Quran jangankan rangkaian hurufnya, rangkaian kata-katanya, titiknya itu bermukjizat. Demi Allah bermukjizat. Bermukjizat. Maka kalau kita hitung, kita teliti, kita riset, kita semua dosen meriset. Saya meriset Al-Quran, maka ayat-ayat berkenaan dengan waktu akhirat itu Quran surat ayat 2, ayat 25, ayat 39, ayat 81, ayat 82, 217, 257, 275. Quran surat ayat 3, ayat 107, 116. Quran surat ayat 5, ayat 80. Quran surat 7, 336, ayat 42. Quran surat ayat
Quran surat 9 At-Taubah ayat 17, 22, 68, 72, 89, 100. Quran surat 11, 107, 108. Quran surat 14 Ibrahim ayat 23. Quran surat 16 An-Nahl ayat 29. Quran surat 18 Kahfi 108. Quran surat saya udah hitung, saya udah tandai itu di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrras li Alfazul Quran Ar-Raghib Al-Isfahani, nggak bisa dibantah. Saya teruskan Quran surat 16 ayat 29, Quran surat 18 108, Quran surat 14 23, Quran surat 16 29, Quran surat 18 108, Quran surat ayat 20 76 dan lain-lain. Ada tulisannya. Kalau kita hitungkan jumlahnya, jumlah suratnya ada 17, jumlah ayatnya 34. Perhatikan, waktu dunia surat Al-Asr 1 surat 3 ayat. Kalau waktu akhirat 17 surat 34 ayat. Mana banyak? Banyak kan ayat-ayat Al-Quran tentang waktu akhirat. Maka baik-baiklah kita ini dikasih usia, dikasih waktu, kesempatan hidup di dunia yang terbatas antara 60 sampai 70 amal ummati. Jadi ya, sampai pesannya ya. Itu dari Al-Quran 17 surat 34 ayat waktu akhirat. Waktu dunia sekarang kita ini 1 surat 3 ayat. Beda, jomplang jauh jam antara dunia dan akhirat. Itu dari Al-Quran. Ibu, bapak, sampai udah ya pesannya ya? Sudah sampai pesannya. Nanti saya berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita ambil dari hadis. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perumpamaan duniamu dengan akhiratmu kau celupkan telunjukmu ke lautan, nanti ke laut Jawa, ke laut Sumatera, ke laut Antartika, silakan. Kau celupkan telunjukmu ke lautan, angkat. Yang netes itu adalah duniamu, yang ono lautan meluas itu adalah akhiratmu. Hadisnya sudah sampai, Qurannya sudah sampai. Mau apa lagi? Kau celupkan telunjukmu ke lautan, angkat, kata Rasulullah SAW, yang netes itu adalah duniamu. Aduh, yang ono luas lautan itu adalah akhiratmu. Sudah, hadisnya sampai sudah. Sekarang dari manusianya. Profesor Mulyadi Kartanegara, guru besar filsafat Islam UIN Jakarta, dalam bukunya Gerbang Kearifan warna biru, saya punya di rumah, mengatakan manusia adalah makhluk setitik dan sedetik. Begitu kata beliau. Orang Pondok Petir, Tangerang, samping kita. Manusia adalah makhluk setitik dan sedetik, kata Profesor Mulyadi. Setitik kecil banget. Rektor kecil, presiden kecil, Donald Trump kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setitik manusia itu. Sedetik waktu sedikit sekali. 60 tahun ibu, 70 tahun ibu paling lama hidup di dunia. Nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedang siap-siap pulang. Yang 50 siap-siap berangkat pulang. Yang 60 siap berangkat pulang. Sekarang berbenah di antaranya Ramadan ini. Al-Qur'an mengatakan tadi sudah ya, dunia itu sedikit sekali. 1 surat bandingannya 34 surat, 17 surat. 3 ayat bandingannya 34 ayat. Hadis sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita semua tentang pesan tentang waktu ini dari Al-Quran, bahwa kita ini benar-benar terbatas sebentar. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk amal saleh ya, dengan yang kita bisa sekuat-kuatnya, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sudah 15 menit, kalau waktunya panjang saya ingin lebih jauh juga ya, tausiah, tapi waktunya dibatasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentang filsafat waktu dalam Al-Quran ini sudah saya sampaikan. Dari Qurannya sudah, dari hadisnya sudah, dari pemikiran manusia juga sudah. Tinggal sekarang kita baik-baik memanfaatkan waktu untuk jangan sampai sholatnya bolong, tarawihnya bolong, Qurannya bolong. Jangan.
digunakan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kebaikan demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.